ada 7 dusta besar yang ini harus kita ingat sekali, yaitu dusta besar itu adalah bahwasannya komunisme itu mereka sebutkan mendukung demokrasi, nomor 1, nomor 2 hak buruh dihormati, nomor 3 memberi tanah kepada petani, dan kemudian yang keempat menghormati kebebasan berpendapat, dan kemudian yang kelima sama rata sama rasa, yang keenam, nah ini yang dusta yang paling besar, itu bahwasanya komunisme sebagai partai itu tidak anti agama. Ini ditutup-tutupi terus. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengutip saja di sini itu apa yang dilakukan oleh Lenin. Lenin di dalam waktu pendek beberapa belas tahun saja telah membunuh 28 uskup, 1.200 pendeta, dan 800.000 muslimin orang Islam. 28 uskup, 1.200 pendeta, 800.000 muslimin. Kemudian gereja mereka runtuhkan. Berapa jumlahnya gereja itu? 9.000 gereja. Kemudian masjid-masjid itu dirobohkan, dibakar. Berapa jumlahnya? 30.000 masjid. Gereja pada waktu itu di Rusia habis 90%, masjid 99%. Diikuti oleh PKI di Indonesia tahun 48 dan tahun 49. Di Surabaya ada masjid namanya Masjid Rahmat di kawasan Kembang Kuning. Itu masjid dibakar, dan kemudian ada sebuah masjid yang menjadi kesayangan dari publik di Trenggalek. Nah itu masjid ini umurnya 205 tahun. Pada bulan Maret 49 itu Masjid Agung Trenggalek itu juga dibakar. Nah ini hanya mengikuti saja apa yang mereka lakukan di Rusia itu. Kemudian yang ketujuh, hak asasi manusia. Nah ini yang diinjak-injak habis-habisan, dan itu mereka ulang lagi sekarang dalam bentuk yang lain. Iya. Selama 74 tahun itu mereka dari 29 langkah itu, langkah yang ke-28 ke 29 itu mereka membantai umat manusia sebanyak 120 juta manusia. Jadi XPKI menuntut seperti hanya dilakukan oleh Bejo Untung, ya Pak ya? Pernah dengar ya Bejo Untung ya? Ya Bejo Untung itu ngotot dan ngayal bahwa PKI itu didolimi, oleh karena itu dia menuntut supaya dia diberi pengadilan. Nah sekarang ini mereka sudah menerima santunan dari Komnas HAM Pak, sejumlah 3.000 orang, 5.000. Jadi terakhir, informasi terakhir sudah 5 orang yang menerima penyantunan dari Sekretariat Negara, dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang kantor pusatnya di Sekretariat Negara. Kalau tidak salah kepalanya sekarang Pak Prabowo Anung Pak ya, Pak Prabowo Anung ya, itu sudah menerima santunan itu. Jadi ya meskipun semacam BPJS. Nah itu yang terjadi lah sekarang ini dengan SK Kepres keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 yang baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Nah, ini tanggalnya 26 Agustus, tapi kan setelah melalui berbagai administrasi baru sampai pada akhir September ini. Jadi ini juga pembentukan tim penyelesaian non judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu. Jadi mereka itu ngotot bahwa mereka menerima perlakuan pelanggaran HAM berat. Ada 7 dusta besar
yang ini harus kita ingat sekali, yaitu dusta besar itu adalah bahwasannya komunisme itu mereka sebutkan mendukung demokrasi, nomor satu, nomor dua, hak buruh dihormati, nomor tiga, memberi tanah kepada petani, dan kemudian yang keempat, menghormati kebebasan berpendapat, dan kemudian yang kelima, sama rata sama rasa, yang keenam, nah ini yang dusta yang paling besar, itu bahwasanya komunisme sebagai partai itu tidak anti agama. Ini ditutup-tutupi terus. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengutip saja di sini, itu apa yang dilakukan oleh Lenin. Lenin di dalam waktu pendek beberapa belas tahun saja telah membunuh 28 uskup, 1.200 pendeta, dan 800.000 muslimin orang Islam. 28 uskup, 1.200 pendeta, 800.000 muslimin. Kemudian gereja mereka runtuhkan. Berapa jumlahnya gereja itu? 9.000 gereja. Kemudian masjid-masjid itu dirobohkan, dibakar. Berapa jumlahnya? 30.000 masjid. Gereja pada waktu itu di Rusia habis 90%, masjid 99%. Diikuti oleh PKI di Indonesia tahun 48 dan tahun 49. Di Surabaya ada masjid namanya Masjid Rahmat di kawasan Kembang Kuning. Itu masjid dibakar, dan kemudian ada sebuah masjid yang menjadi kesayangan dari publik di Trenggalek. Nah itu masjid ini umurnya 205 tahun. Pada bulan Maret 49 itu Masjid Agung Trenggalek itu juga dibakar. Nah ini hanya mengikuti saja apa yang mereka lakukan di Rusia itu. Kemudian yang ketujuh, hak asasi manusia. Nah ini yang diinjak-injak habis-habisan, dan itu mereka ulang lagi sekarang dalam bentuk yang lain. Iya. Selama 74 tahun itu mereka dari 29 langkah itu, langkah yang ke-28 ke 29 itu mereka membantai umat manusia sebanyak 120 juta. Jadi XPKI menuntut seperti hanya dilakukan oleh Bejo Untung, ya Pak ya? Pernah dengar ya Bejo Untung ya? Ya Bejo Untung itu ngotot dan ngayal bahwa PKI itu didolimi, oleh karena itu dia menuntut supaya dia diberi pengadilan. Nah sekarang ini mereka sudah menerima santunan dari Komnas HAM Pak, sejumlah 3.000 orang, 5.000. Jadi terakhir, informasi terakhir sudah 5 orang yang menerima penyantunan dari Sekretariat Negara, dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang kantor pusatnya di Sekretariat Negara. Kalau tidak salah kepalanya sekarang Pak Prabowo Anung Pak ya, Pak Prabowo Anung ya, itu sudah menerima santunan itu. Jadi ya meskipun semacam BPJS. Nah itu yang terjadilah sekarang ini dengan SK Kepres keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 yang baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Nah, ini tanggalnya 26 Agustus, tapi kan setelah melalui berbagai administrasi baru sampai pada akhir September ini. Jadi ini juga pembentukan tim penyelesaian non judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu. Jadi mereka itu ngotot bahwa mereka menerima perlakuan pelanggaran HAM berat. Kita sesama anak bangsa, jangan mau diadu domba. Sadarlah kita bersaudara, mari satukan kekuatan untuk melawan kezaliman. Yo ayo, yo ayo. Yo ayo, yo ayo.
kezaliman. Petani atau pedagang, pemborong dan para tukang, para pengusaha, semua tokoh bangsa dan tokoh semua agama, marilah bersatu. Tuan guru yang mulia, tokoh adat yang terhormat, apapun sukunya juga golongannya, kita tetap saudara sebangsa. Bangkit bersatulah kini, selamatkan NKRI dari cengkraman oligarki dan para pengkhianat bangsa yang ingin terus berkuasa. Kita sesama anak bangsa, jangan mau dipecah belah. Sadarlah kita bersaudara, mari satukan kekuatan. Mari kita dukung bersama tokoh yang dapat menyatukan, cerdas, tegas, berani, amanah. Beliaulah Anies Baswedan, tokoh yang sangat diharapkan. Marilah bersatu. Petani atau pedagang, pemborong dan para tukang, para pengusaha, semua tokoh bangsa dan tokoh semua agama, marilah bersatu. Tuan guru yang mulia, tokoh adat yang terhormat, apapun sukunya juga golongannya, kita tetap saudara sebangsa. Bangkit bersatulah kini, selamatkan NKRI dari cengkraman oligarki dan para pengkhianat bangsa yang ingin terus berkuasa. Mari kita dukung bersama tokoh yang dapat menyatukan, cerdas, tegas, berani, amanah. Beliaulah Pak Anies Baswedan.